Ya, untuk yang masih bingung untuk arah putaran, menentukan arah putaran kanan atau kiri, ini sengaja tak kasih tanda biar agak kelihatan ya, biar agak kelihatan ya, karena ini kan gelap semua. Nah, ini yang bagian luar adalah running ya, yang tak kasih tanda ini ya, ini adalah running ya. Ini keluaran ujung-ujung running ya, keluarnya pasti berseberangan. Nah, berseberangan seperti ini. Yang tidak ada tanda adalah starting ya. Terus bagaimana cara menentukan arah putaran, mau ke kanan atau ke kiri? Apakah itu awal ataukah akhir? Saya tidak berpedoman awal atau akhir, karena semua bisa dikatakan awal atau dikatakan akhir ya. Misal ya, contoh ya, yang paling sering yang didebatkan yang pemula itu, ini awal dengan awal atau awal akhir atau akhir akhir. Nah, itu tidak masuk kategori untuk rumus kalau di saya ya. Ini andai disebut ini awal, yang di sana pasti disebut akhir. Jika ini disebut awal, pasti ini ya disebut akhir, karena ujungnya kan mau kemana, nggak mungkin kan di sini awal, di sini awal. Kalau ditulis di skema pasti di sini awal, di sini awal. Jadi nggak masuk itu untuk jadi pedoman. Nah, terus bagaimana pedoman menurut saya ya? Mau diikuti boleh, tidak diikuti tidak masalah ya. Hanya berbagi yang saya bisa. Jika ada bermanfaat untuk Anda ya silahkan. Itu. Nah, untuk menentukan arah putaran kanan atau kiri cukup mudah ya. Kita ambil satu patokan ini, mau ambil yang ini atau mau ambil yaitu running ya, satu ujung running. Nah, yang dekat dengan tubuh kita untuk pedomannya berarti ini ya. Terus kita mau putaran ke kanan ya, maka yang common, yang dijadikan common atau yang digabung jadi satu, atau yang dijadikan tengah-tengah, atau yang dijadikan center, common atau center, maka kan ini dekat tubuh kita adalah running. Ingin putaran ke kanan, maka kita ambil start sebelah kanan. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini digabung, dijadikan center atau common, maka dia akan putaran ke kanan. Nah, bila ingin putaran ke kiri, kita tinggal ambil sebelah kirinya, maka putaran akan menjadi ke kiri. Itu pedoman yang paling mudah. Yang dekat dengan tubuh kita, ambil running satu. Ini ingin putaran ke kanan, ambil yang sebelah setar kanan, maka dia akan bersetar atau berputar ke kanan. Itu. Kalau ingin putaran ke kiri ya ambil di sebelah kiri untuk dijadikan common ya, untuk dijadikan center atau tengah-tengahnya. Nah, ini kenapa disebut center atau tengah-tengahnya? Bila ini digabung ya, maka ini dengan ini kategori awal atau akhir atau ujung-ujungnya, karena ini menjadi tengah-tengah, karena ini digabung. Jika di tester dengan multimeter skala ohm, maka ini adalah ujung-ujungnya ya. Kalau yang ini awal berarti ini akhirnya, ini running, ini starting ya, tapi ini ujung-ujungnya. Yang ini common adalah yang
tengah. Ini bila kalau begini bentuknya ya, karena ambil ini sisi kiri, maka kalau gabungnya begini ya, nanti akan muter ke kiri. Begitu. Cukup mudah ya. Tidak perlu berpedoman ini nyebrang ini nyebrang running atau tidak ya. Cukup mudahnya. Terus tidak berpedoman dengan ini masuknya yang di kecil atau di besar atau yang manapun ya, yang manapun, intinya kalau gulung itu sudah benar itu berseberangan, ujung-ujungnya berseberangan. Nggak mungkin dia numpuk jadi satu di sini. Jika numpuk satu dari sini berarti salah. Itu karena yang akan menjadi kutub kalau seperti ini ya, yang jadi kutub ini dekat keluarnya ini. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Berarti bila ini diikutkan ke center atau tengah ini, ingin putaran ke kanan, misal ini kutub utara, yang running ini selatan, maka ini akan menjadi utara juga. Jadi ini utara, ini utara. Yang ini selatan, ini selatan. Jadi dua pole ya. Begini separuhnya. Itu. Seperti ini. Berarti yang ini grup separuh yang dekat tubuh kita ya, yang separuh ya. Karena ini 24 berarti yang 12 lubang separuh ini dia arahnya masuk-masuk untuk kutub utara. Yang ini pasti keluar-keluar. Bila ini kamu sebut masuk atau disebut awal, bila ini disebut akhir ya di sini awal. Nah gitu. Apakah bisa ngambil yang ini atau yang ini untuk pedoman? Bisa saja ya. Contoh ya, ini yang dekat tubuh kita running, ingin putaran ke kanan, set begini, ini akan putaran ke kanan. Lihat posisinya ya. Apakah boleh ngambil yang ini? Ya boleh saja, sama saja. Kita berpedoman dengan yang dekat tubuh kita, ya, yang dekat dengan tubuh kita. Coba ya, ini kerennya diputer. Berarti ini, yang ini posisi ini kanan ya, setarnya di kanan. Coba tak puter. Nah, ambil yang sebelahnya. Nah, putar pelan. Sama kan? Nah, ini running, ini startingnya juga ke kanan. Andai ya ini yang diambil. Jadi tidak perlu berpedoman awal dengan awal atau akhir dengan akhir atau awal akhir. Pedomannya yang mudah ya ini tadi, yang dekat dengan tubuh kita. Ambil sebelah kanan maka akan berputar ke kanan. Itu mau yang diambil awal atau yang diambil ujungnya, kamu sebut ujung misalkan ya, sama saja jatuhnya, itu sama saja, enggak jauh beda. Itu kalau dituliskan di skema ini awal harus pakai akhir, kadang dikasih tanda ini A1, A2, B1, B2, lamaan ya. Itu pedomannya nanti bulat itu. Kalau pedoman seperti ini ya, yang dekat dengan tubuh kita, ambil satu, terus ambil posisi yang kanan maka putaran kanan, ambil posisi sebelah kiri maka putaran akan ke kiri. Putaran tersebut akan terbaca yaitu dari ini, dari sisi sini ya, dari sisi yang keluarnya kabel atau di posisi sambungan ini. Misal ini tadi putarannya ke kanan ya, enggak, ini nanti mutarnya ke kanan begini. Berarti kalau di sini itu belakang, ini putaran ke kanan, ini nah putaran searah jarum jam ya, jarum jam itu arahnya ke kanan. Maka kalau kita melihat dari sini itu putarannya ke kiri. Tapi kalau dari sini, dari belakang ya, ini belakang karena saya menghadap ke sana ya, ini putaran ke kanan. Kalau di sini dilihat, kalau
dari sudut sana, sudut berlawanan, putarannya ke kiri. Jadi disesuaikan. Kalau untuk jenis pompa air dangkal yang kecil-kecil itu, yang kabel keluarnya ada di belakang, dia disetting putaran ke kanan. Yang untuk impeller, kalau dilihat impellernya putarannya ke kiri, itu ya, putarannya ke kiri. Terus bila jet pump ya, yang keluarannya kabel, ingat ya, keluar kabel ada di depan yang dekat bodi pompanya ya, bukan yang di belakang di dekat kipas pendingin, maka harus kita set atau kita sambung ya, harus kita setting karena dia di bagian depan, maka settinglah putaran kiri itu. Jadi perlu diperhatikan apakah kabel keluarnya itu di depan atau di belakang. Nah, untuk pedoman ini, untuk pedoman seperti ini arah putaran itu berlaku untuk sambungan-sambungan selain ini juga. Jadi ini hanya untuk menentukan arah putaran ke kanan dan ke kiri. Nah, itu saja. Kenapa dipertanyakan? Karena ada banyak yang mengikuti skema, dia berpedoman hanya awal dan akhir. Kadang dia masukkannya itu salah posisi di awal. Tak sebutkan salah posisi di awal itu bagaimana. Misal dia sudah running, masuk running, misal seperti ini, masuk running sudah selesai. Tapi yang kedua ya, gulungan untuk yang kedua adalah yang starting. Dia ada yang diawali dari sini, ada yang diawali dari sebelah sini. Maka dia akan rancu kalau pedoman dengan skema. Padahal secara teori dia masukkan di sini. Padahal sesuai skema dia di sini. Harusnya awalnya di sebelah sini dulu. Tapi dia sini. Sebenarnya tidak masalah, tetapi karena dia pedoman dengan skema A1, A2. Nah, makanya dia sampai salah sambung. Karena saat memposisikan starting ya, saat memposisikan starting dia tidak memperhatikan tata letaknya itu. Sedangkan ya teori ini ya, teori pedoman yang tak ajarkan ini mau masuk di mana, sebelah manapun ya, mau di sebelah sini atau sebelah sini duluan, pastikan ini dulu. Nanti muternya nggak bakalan keliru, pasti bener. Karena setiap ujungnya nanti berseberangan, kita cukup pedoman dengan ini. Mau ujungnya sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang diambil. Bila kiri, putaran ke kiri. Bila ambil setar di kanan, putaran ke kanan. Nah, ini sudah tak ulang-ulang. Kenapa? Agar paham ya. Tidak peduli itu skema susun ya, konsentrik ya, atau spiral. Ini spiral satu mal ya. Kenapa kawatnya warnanya hitam? Karena ini kawatnya putih nih, bukan tembaga loh ya. Makanya jangan ditanyakan, ini bukan kawat hangus, tapi emang pelapisnya warnanya coklat kehitam-hitaman, coklat tua ini ya, coklat tua, berdaya tahan 200 ya, 200 derajat Celcius ya, walaupun aluminium, tapi untuk kekuatan kulit pelapisnya pilihlah yang suhu tinggi itu supaya awet. Ini nanti dikasih sekat dan tinggal tali. Nah, untuk pembahasan menentukan arah putaran ini pasti mudah dan mudah dipahami ya. Mau kanan mau kiri bebas ya. Udah ya.
Semoga bermanfaat dan bisa dipahami.